Dahulu kala pernah berdiri sebuah kerajaan maritim dengan armada laut yang ditakuti se-Asia Tenggara, memegang laut kunci gerbang pendangan Laut Malaka. Hingga saat ini, namanya pun masih bergema di telinga. menjadi nama bagi pesawat, klub sepak bola, dan hotel-hotel ini. Inilah Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Sri yang berarti gemilang dan Wijaya yang berarti kemenangan, sehingga Sriwijaya memiliki arti kemenangan yang gilang gemilang. Jejak Raja Sriwijaya Yang moga dapat ditemukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti prasasti kedudukan bukit yang mencatat seorang dapunta yang melakukan perjalanan suci dengan perahu bersama 20.000 tentara. Lalu ada prasasti Kota Kapur dan prasasti Karang Berahi yang berisikan doa-doa kepada para dewa yang menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Tertulis dalam prasasti Talang Tuo terdapat Taman Sriksarta yang dibangun oleh Dapunta yang untuk menjaga kemakmuran Sriwijaya. Candi Muara Takus di Desa Muara Takus, Jambi yang bercorak Buddha Siwa dengan stupa-stupa di sekitar pun menjadi bukti bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha. Prasasti Palas Pasema berisi kutukan kepada orang yang tidak tunduk pada Sriwijaya. Dan prasasti Telaga Batu juga menuliskan bahwa kutukan diberikan juga untuk tidak tanggung-tanggung kepada orang-orang yang tidak taat kepada Raja Sriwijaya. Adapun jejak yang berasal dari luar, ada prasasti Nalandra bahwa Raja Balaputra Dewa mempunyai asrama khusus untuk para pelajar Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Lalu prasasti Ligora terbagi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan Ligora atau manuskrip Vyangsa yang menceritakan Raja Sriwijaya adalah raja di segala raja, mendirikan di sana Caitya, tempat suci tanpa persebatan. Lalu Ligorbe yang menceritakan tentang Vishnu yang bergelar Maharaja yang berasal dari keluarga Sailendra Vamsa. Adapun jejak Sriwijaya dari Tiongkok, seorang biksu dengan nama Itsing yang melakukan kunjungan ke Sumatera pada abad ke-6 melaporkan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Buddha terbesar setelah India. Beliau juga melaporkan di Sriwijaya terdapat 1000 biksu belajar agama Buddha kepada Sakyakirti, biksu paling terkenal di Sriwijaya. Pada saat itu, raja selalu tampil sebagai seorang pelindung dan religius, sehingga agama Buddha berkembang sangat pesat. Bahkan Sriwijaya terkenal tercatat sebagai pusat agama Buddha adalah Mahayana di Asia Tenggara dan Asia Timur. Ada juga dari Arab. Di Sriwijaya terdapat banyak sekali orang Arab datang berdagang, bahkan sampai ada perkampungan orang Arab. Namun seperti bumi yang berputar, Sriwijaya juga memudar. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Dahulu kala, pada abad ke-7 Masehi, hiduplah seorang raja bernama Dapunta yang Sriwijaya Vasa yang melakukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 orang tentara untuk membangun sebuah kerajaan di daerah pertemuan Sungai Ogan, Kemaring, Keramasan, dan Musi. Seperti yang ditulis dalam prasasti Kedudukan Bukit. Berkat daerah yang strategis di jalur perdagangan Cina dan India, Sriwijaya yang pada awalnya hanyalah desa kecil berkembang menjadi kota, kemudian menjadi kerajaan besar. Komoditi yang berhasilkan dalam perdagangan pun dibawa ke Sriwijaya untuk diperjualbelikan. Adapun komoditi yang dihasilkan antara lain kemenyan, lada, damar, barang-barang logam, dan gading gajah. Dengan lokasi yang begitu strategis, tentu saja Sriwijaya harus mempertahankan dominasi kekuasaan supaya tidak diperebutkan. bagaimana caranya? Sriwijaya memiliki armada laut tangguh yang ditakuti pada masa itu, sehingga Sriwijaya sering melakukan ekspedisi untuk menaklukkan daerah sekitar, lalu dimasukkan ke daerah kekuasaan Sriwijaya. Daerah-daerah taklukan ini harus mengirim peti yang sebagai tanda takluk. Berkat kekuatan armada lautnya, Sriwijaya berhasil mengembangkan sayapnya ke Jambi, Sunda, Pahang, Kelantan, Tahan dan Tingkrah, Tigor hingga menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-9. Pada abad ke-9, inilah Sriwijaya menyatukan puncak kejayaan di bawah kekuasaan Raja Balaputra Dewa yang memiliki hubungan erat dengan Mataram kuno, Begalan, Cawamandala, dan Kaisaran Tiongkok. Seperti setir nakoda yang terus berputar, kerajaan Sriwijaya ini perlahan memudar. bukan karena perangan internal, bukan karena perangan saudara, melainkan seserangan terus-terusan dari kerajaan lain yang mengakibatkan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12. Hal ini ditandai dengan kerajaan Siam yang sama-sama menguasai jalur perdagangan. Kerajaan Tela yang meluas sampai semenanjung Malaya dan daerah-daerah talukan mulai melepas diri. Bahkan kerajaan Chola Mandala yang pernah menjadi sekutu Sriwijaya juga menyerang pada tahun 1025
yang berhasil merebut kendali perdagangan Malaka, memutuskan menghasilkan utama Sriwijaya. dan terpaksa ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Serangan pun tidak berhenti di situ saja. Kerajaan Singasari yang ingin menyatukan Nusantara pun melakukan ekspedisi bernama Ekspedisi Pelamayu dan sekali lagi berhasil melemahkan Sriwijaya. Sriwijaya yang pada saat itu sudah sangat lemah pun kembali diserang oleh kerajaan Majapahit. Sepenuhnya menghapus keberadaan kerajaan Sriwijaya dari peta. Gunung Daek bercabang 3, patah 1 tinggal 2. Telah tiba kita pada akhirnya, biarlah berfaedah untuk semua.